ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan masuk kepada majlis kita yang ketiga, berbicara tentang keutamaan dari berpuasa, di mana berpuasa adalah salah satu di antara rukun-rukun Islam, di mana dengan berpuasa seseorang sedang berkorban. Yang dia korbankan adalah kebutuhan dirinya. Seorang manusia butuh makan, butuh minum, butuh melampiaskan syahwatnya. Ternyata dia harus menahan diri dari waktu fajar hingga waktu maghrib. Ini adalah sebuah pengorbanan. Kita lihat, ini adalah sesuatu yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan menerangkan dalam kitab majalisnya ini, beliau katakan, "Fasiyamu min afdalil a'mali li'anna al-'abda yu'thiru ridha rabbih 'ala syahwati nafsihi fayahrimu nafsahu at-ta'ama wasyaraba wa mushtahayatiha wa ladzatiha wa qad yakunu muhtajan ashaddal hajati ilaiha." Puasa tergolong di antara amalan-amalan yang paling agung, dikarenakan dengan berpuasa seorang hamba sedang mengutamakan keridhaan Tuhannya dibandingkan dengan syahwat dirinya, sehingga dia haramkan dirinya untuk makan, minum, dan syahwat-syahwat lainnya, dan kelezatan-kelezatan yang ada di dalam dunia ini. Bisa jadi dia sangat membutuhkannya, karena bisa jadi seseorang saat berpuasa merasa lapar, merasa haus. Maka pengorbanan yang seperti ini merupakan sesuatu yang menyebabkan puasa itu terangkat menjadi sesuatu yang sangat mulia. Oleh karena itu, kita membaca pada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW menceritakan, katanya, qala Allahu, Allah berfirman, kullu amali kullu amali ibni Adama lahu illa siyam. Setiap amalan-amalan anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa.
fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kata Allah. Karena hadis ini hadis qudsi. Wa ana ajzi bihi, dan aku membalasinya. Wasiyamu junnatun, di mana puasa adalah perisai yang akan mampu menjaga manusia dari keburukan. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuthu wala yaskhabu. Dan jika seseorang ada pada hari dia berpuasa, maka hendaknya dia tidak berbuat rafath, berbuat sesuatu yang jorok, mengucapkan kata-kata yang jelek, cacian, makian, dan perbuatan-perbuatan dosa dengan lidah. Wala yaskhab, dan jangan dia menjerit-jerit, bersikap gaduh. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaimun. Dan jika seseorang mencacinya atau mengajaknya berkelahi, maka hendaknya dia berkata, inni mru'un shaimun. Sesungguhnya aku adalah orang yang sedang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis saimi atyabu 'indallahi min rihil miski. Dan demi zat yang jiwa Muhammad itu ada di tangannya, maka bau mulut yang ada pada orang yang sedang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada harumnya minyak misik. Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Idza aftara fariha. Yang pertama, pada saat dia berbuka puasa, dia akan merasa senang. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Dan saat dia berjumpa dengan Tuhannya nanti, dia akan berbahagia karena dia membawa pahala puasa yang akan memuliakannya, yang akan menyenangkan dan membahagiakannya. Sehingga kita lihat bahwa berpuasa itu sangatlah agung di mata Allah dan Rasul-Nya. Kita perhatikan di dalam kitab ini Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan mengatakan, wa khalufu famis saim, khaluf famis saim, khaluf itu adalah sesuatu yang diakibatkan. Seperti kata khalafa itu artinya sesuatu yang datang belakangan. Khalaf. Khaluf artinya sesuatu yang datang karena diakibatkan. Di mana kata Syekh Saleh Al-Fauzan, khalufu famis saim adalah ar-raihatu allati takunu fihi fi asna'in nahar. Khaluf yang ada pada mulutnya orang yang berpuasa adalah bau yang ada pada mulut pada saat di siang hari. Li khuluwi ma'idatihi minat ta'am.
penyebabnya adalah kosongnya perut dari makanan. Di saat perut sibuk memproses makanan, maka tidak ada bau yang naik, tidak ada gas yang naik. Namun di saat perut itu kosong, maka perut itu mudah sekali untuk menimbulkan gas yang akan keluar dari mulut. Sehingga kita lihat di saat kita menyikat gigi dan sebagainya, yang bersih itu hanya mulut, tapi bau itu tetap akan ada. Fayatasa'adu minha abkhiratu fiha raihatun yakrahuha annasu. Maka naiklah hawa atau udara yang membawa bau yang tidak disukai oleh orang. Walakinna hadhihi raihata mahbubatun ilallah. Akan tetapi bau ini adalah sesuatu yang disukai oleh Allah. Wa hiya 'indahu atyabu min raihatil miski. Bau yang tidak disukai oleh manusia ini justru dalam pandangan Allah lebih harum daripada harumnya minyak misik. Li'annaha nasyi'atun an ta'atih. Karena penyebab adanya bau ini adalah ketaatan seseorang kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita lihat ini bicara tentang puasa. Bahwa puasa itu akan mengangkat derajat seseorang. Jangankan diri orang itu, bau yang jeleknya saja ternyata mulia dalam pandangan Allah. Kita perhatikan surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa seperti telah diwajibkan puasa itu terhadap orang-orang sebelum kalian. Harapannya kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita perhatikan pada surat Al-Baqarah ayat 183 ini tergambar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang-orang yang beriman bahwa berpuasa itu sebuah ketaatan yang bukan baru, tapi ketaatan yang sudah menzaman, sudah sejak zaman dahulu kala. Sehingga sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW, ada umat-umat sebelumnya, umatnya para rasul dan nabi yang lain, ternyata mereka pun memiliki kewajiban berpuasa. Kemudian kita perhatikan pada ayat ini di surat Al-Baqarah tersebut kata kutiba alaikum, telah tertuliskan atas kalian. Diterangkan di sini oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, kutiba di sini maknanya adalah furida, telah diwajibkan. Sehingga kita lihat berikutnya pada hadis-hadis yang sahih disebutkan bahwa berpuasa di bulan Ramadan adalah satu di antara 5 rukun-rukun Islam. Kemudian setelah kita memperhatikan ayat tadi, kita pun ingin memperhatikan dari sisi yang lain. Di mana puasa itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Puasa yang wajib adalah puasa di bulan Ramadan,
Sementara puasa-puasa yang lain adalah puasa-puasa yang sunnah. Kita lihat betapa utamanya perbuatan puasa itu sehingga sangatlah dianjurkan. Di antara puasa-puasa sunnah yang dianjurkan, ada yang merupakan amalan pekanan, yaitu puasa Senin dan Kamis. Kemudian ada yang bulanan, yaitu 3 hari di pertengahan bulan yang disebut dengan Ayyamul Bayd, hari-hari bayd, hari-hari telur, yaitu 13, 14, dan 15 dari setiap bulan Hijriyah. Kemudian ada yang bersifat tahunan. Di antaranya adalah berpuasa pada 10 hari atau yakni hari-hari di bulan Dzulhijjah. Kemudian kita lihat pula puasa Arafah juga tergolong puasa tahunan. Kemudian puasa Ashura hari 10 Muharram, hari sebelumnya tanggal 9. Kemudian hari sesudahnya. Kita lihat di dalam hadis yang sahih, di mana ada pembantu dari Usamah ibnu Zaid. Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhu, seorang sahabat, menceritakan, katanya beliau dalam perjalanan bersama Usamah ibnu Zaid menuju ke desa-desa, perkampungan-perkampungan. Ada yakni hal-hal yang berkait dengan perdagangan. Di hari itu Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhu dalam keadaan berpuasa. Puasa yang dilakukannya adalah puasa Senin dan Kamis. Sehingga pembantu Usamah ibnu Zaid pun bertanya, "Lima tasumu yaumal itsnaini wa yaumal khamisi wa anta syaikhun kabir?" Mengapakah engkau berpuasa hari Senin dan hari Kamis, padahal engkau adalah orang yang sudah tua? Faqala, maka Usamah ibnu Zaid menjawab, Nabiullahi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yaumal itsnaini wa yaumal khamisi. Wa su'ila an dzalika faqala, inna a'malal ibadi tu'radu yaumal itsnaini wa yaumal khamisi. Katanya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selalu berpuasa hari Senin dan Kamis, sehingga beliau ditanya tentang kenapa beliau itu berpuasa di hari Senin dan Kamis. Beliau pun menjawab, Inna a'malal ibad, sesungguhnya amalan-amalan para hamba, tu'radu, akan dipaparkan, yaumal itsnaini wa yaumal khamis, pada hari Senin dan hari Kamis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai dan dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang keutamaan berpuasa di hari Senin dan Kamis. Itu adalah puasa tiap pekan. Kemudian berikutnya ada puasa yang lain, puasa yang sunnah juga, yaitu puasa bulanan. Di mana kita membaca hadis yang juga sahih
diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, di mana beliau Abu Hurairah itu berkata, "Ausani khalili bi thalathin." Kekasihku mewasiati aku dengan 3 hal. La ada'uhunna hatta amuta. Aku tidak akan meninggalkan ketiga hal tersebut sehingga aku meninggal dunia. Saumi thalathati ayyamin min kulli syahrin. Yang pertama adalah berpuasa 3 hari setiap bulan. Wa salatid duha. Yang kedua adalah salat duha. Wa yaumin ala wa naumin ala witrin, dan berpuasa setelah salat witir. Jadi kita lihat di hadis yang sahih ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah menceritakan tentang wasiat dari Rasulullah SAW tentang 3 amalan yang kemudian tidak akan ditinggalkan oleh Abu Hurairah sampai wafat beliau. Ketiga hal tadi adalah yang pertama puasa 3 hari yang biasa disebut dengan ayyamul bayd, hari-hari telur. Kita tahu bahwa bulan di saat dia itu mencapai tanggal 13, 14 dan 15 dari bulan Hijriyah, dia akan bulat seperti telur. Sehingga disebut dengan al-bayd yang artinya telur. Ayyamul bayd artinya hari-hari telur, hari-hari bulan purnama. Kemudian amalan yang kedua adalah salat duha. Dan amalan yang ketiga adalah salat witir sebelum tidur. Kemudian amalan sunnah yang lain adalah puasa di bulan Dzulhijjah. Kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, di mana diceritakan tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka menyebutkan tentang amalan Rasulullah SAW, annahu kana yasumu yawma tis'ata Dzulhijjah, bahwa Rasulullah SAW berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Wa yasumu Ashura, dan berpuasa juga di hari Ashura tanggal 10 Muharram. Wa thalathata ayyamin minasyahri, 3 hari dari setiap bulan, yaitu ayyamul bayd, awil itsnain minasyahri wal khamis, atau sebagai gantinya adalah hari Senin dan Kamis. Kita lihat pada hadis ini bahwa ini adalah amalan yang diceritakan oleh istri-istri Rasulullah SAW sebagai amalan yang selalu diamalkan oleh Rasulullah SAW, yaitu berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal 10-nya adalah hari Idul Adha. Sehari sebelumnya adalah hari Arafah, tanggal 9. Maka puasa ini biasa disebut dengan puasa Arafah. Kemudian berikutnya lagi yang juga selalu diamalkan oleh Rasulullah SAW adalah hari Ashura, sehari sebelumnya juga, sehari sesudahnya juga. Kemudian yang selalu diamalkan oleh Rasulullah SAW setiap bulan adalah 3 hari yang disebut dengan Ayyamul Bayd, dan kemudian 2 hari setiap pekan, yaitu
hari Senin dan Kamis. Kemudian kita lihat, kita perhatikan apa keutamaan yang didapat dari berpuasa dengan puasa yang tersebut tadi. Kita lihat bahwa orang yang sedang berpuasa itu sesungguhnya orang yang sedang berkorban untuk Allah. Di saat seseorang itu berpuasa, dia mengorbankan dirinya, mengorbankan rasa hausnya, rasa laparnya, dan rasa kebutuhannya kepada syahwat-syahwat yang lainnya. Ini adalah suatu masyaqqah, suatu kesulitan. Seseorang melakukan itu karena Allah. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan di sini menyebutkan tentang pentingnya sikap seseorang pada saat dia berpuasa agar tidak sia-sia puasanya itu. Jangan sampai seseorang sudah lapar, haus, dan banyak korban kebutuhan lainnya, ternyata dia tidak dapat apa-apa. Dia tidak mendapatkan pahala. Nah, di sini dikatakan walidzalika yajibu 'ala shaimi ay yuslihan niyyata fi shiyamihi lillahi 'azza wa jalla wa ayyanwiyat taqarruba ila Allah wa ayyasbira 'ala ma yajiduhu fi shiyami minal masyaqqati. Maka adalah kewajiban atas orang yang berpuasa untuk bersikap baik dengan niatnya, di mana puasanya itu semata-mata karena Allah. Dia melakukan puasanya karena ingin dekat dengan Allah, ingin mendekat kepada Allah. Dan dia harus bersabar berhadapan dengan kesulitan yang diakibatkan oleh puasanya itu. Maka hal yang demikian ini harus mengiringi seseorang saat dia berpuasa. Kita lihat di antara bentuk kesabaran seseorang saat dia berpuasa adalah dia melakukan imsak, menahan diri, karena saum itu maknanya adalah imsak, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah menahan diri. Menahan diri itu bukan hanya dari makanan dan minuman, tapi ada hal-hal yang lain. Jangan sampai seseorang saat berpuasa, puasanya itu dirusak oleh dirinya karena dia melakukan perbuatan yang haram. Di antara perbuatan yang sering dilanggar orang pada saat dia berpuasa adalah dia melakukan ghibah. Dia menceritakan keburukan saudaranya. Atau melakukan namimah, berbicara dengan fitnah yang akan merusak hubungan orang. Atau mendengarkan musik, lagu-lagu yang tidak bermanfaat, bahkan mendorong orang kepada keburukan, atau mendengarkan suara seruling dan sejenisnya. Walaupun ini perbuatan yang haram setiap hari sepanjang tahun, tapi di saat seseorang sedang berpuasa, maka tentu saja kerusakan yang akan ditimbulkannya itu lebih daripada hari-hari biasa. Akan merusak puasa seseorang. Kemudian hal yang juga perlu diperhatikan oleh orang yang berpuasa adalah dia tidak mencaci maki orang. Melakukan sab, di mana dia memburuk-burukan orang, menghina orang, dan seterusnya. Juga melakukan syatam, yakni kita lihat
sabba yasubbu, dan syatama yashtumu adalah sesuatu yang sangat berdekatan, di mana seseorang yang mencaci orang dengan menuduh-nuduh dia dengan keburukan, atau menyebutkan cacat yang ada pada dirinya, itu adalah bagian daripada ini. Sehingga seseorang mencaci. Syatama yashtumu dekat dari itu. Maknanya lebih tepat dalam bahasa Indonesia adalah menghina. Menghina orang lain dengan menyebutkan apa-apa yang tidak layak. Menyebutnya sebagai binatang dan seterusnya. Juga hal yang dilarang pada saat berpuasa karena dia akan merusak puasa adalah qauluz zur, kata-kata bohong, palsu, persaksian palsu, sumpah palsu dan sebagainya. Semua perkataan yang palsu itu masuk dalam larangan ini sebagai qauluz zur. Az-zur artinya palsu. Qaul artinya perkataan, qauluz zur artinya perkataan yang palsu. Hal ini sehari-hari sepanjang tahun haram, tapi tingkat keharamannya meningkat di saat seseorang berpuasa karena dia akan merusak puasanya. Kemudian hal yang juga harus diperhatikan pada saat seseorang berpuasa adalah menjaga pandangan matanya agar dia menundukkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan. Seorang perempuan terhadap lelaki atau lelaki terhadap perempuan yang bukan mahramnya. Kemudian menonton hal-hal yang buruk. Baik itu ada di video atau di TV atau di film-film dan sebagainya. Yang ternyata menyebabkan fitnah terhadap seseorang. Membangkitkan birahinya dan sebagainya. Maka dia harus jaga pandangannya. Menjaga pandangan itu adalah perbuatan yang harus dilakukan sehari-hari. Hanya saja pada saat seseorang berpuasa, apalagi di bulan Ramadan, haramnya akan meningkat karena dia punya pengaruh buruk terhadap puasanya. Sehingga berpuasa itu menahan diri dari banyak hal. Menahan perut dari makanan, minuman, dan hal-hal yang membatalkan lainnya. Kemudian menahan telinganya dari mendengarkan sesuatu yang haram. Menahan matanya dari memandang sesuatu yang haram. Menahan lidahnya dari mengucapkan kata-kata yang buruk. Kata-kata yang palsu. Juga menahan dari melakukan atau melangkahkan kakinya kepada sesuatu yang Allah haramkan. Maka dikarenakan puasa itu adalah amalan yang agung, maka seseorang harus benar-benar menjaganya agar dia sukses, agar dia berhasil. Di sini di antara anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kata-kata yang kata-kata yang disebutkan oleh beliau pada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un saimun. Jika seseorang yang sedang berpuasa itu dicaci maki oleh orang atau ditantang
berkelahi oleh orang, maka hendaknya dia mengatakan innimru'un shaimun. Sesungguhnya aku ini adalah orang yang sedang berpuasa. Kita lihat ini sebuah adab, sebuah akhlak yang harus diperhatikan. Bahwa seseorang hendaknya tidak malu untuk menyebutkan dirinya berpuasa. Bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW supaya orang lain itu menghormatinya. Di mana di saat seseorang itu mengatakan bahwa dirinya berpuasa, orang itu akan memandang dia dengan pandangan yang lebih. Sehingga orang yang mencaci makinya pun akan surut. Orang yang menantangnya berkelahi di saat dikatakan aku ini sedang berpuasa, maka orang itu pun akan surut. Kemudian kita lihat pelajaran yang lain yang kita perlu ambil dari berpuasa khususnya di bulan Ramadan, bahwa seseorang di saat dia itu berpuasa, dia itu akan mendapatkan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kebahagiaan yang pertama adalah di saat dia berbuka puasa. Seseorang yang sedang sangat merindukan makanan dan minuman, ternyata dia mendapatkannya. Ini sebuah kebahagiaan. Kemudian berikutnya lagi, kebahagiaan yang lain adalah pada saat dia itu berjumpa dengan Allah. Di mana di saat seseorang itu berjumpa dengan Allah, ternyata dia membawa sesuatu yang sangat menyenangkan Allah, sangat dicintai oleh Allah. Itu akan membuat dia naik kemuliaannya di mata Allah. Sehingga hal yang harus diperhatikan di saat seseorang sudah mengerti begitu mulianya, begitu berharganya puasa di mata Allah, maka hendaknya dia itu menjaga dirinya. Jangan sampai puasanya itu batal, bukan hanya karena dia makan dan minum. Tidak, dia telah berhasil untuk tidak makan dan minum. Tapi ada hal-hal yang lain yang juga dia harus berpuasa. Maka jangan sampai seseorang hanya mendapatkan lapar, haus, capek karena puasanya, tapi ternyata dia tidak mendapatkan kemuliaan dan keagungan yang dijanjikan. Maka inilah pelajaran kita pada sore hari ini. Kita perhatikan, barangkali ada pertanyaan. Nampaknya belum ada. Maka kita cukupkan pelajaran kita. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.